Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar ya menjalankan rutinitas Anda di hari ini. Senang sekali di siang ini keluarga Sip kita kehadiran dua orang inspiratif ini, Masya Allah, dalam spesial talk show di edisi Rabu 7 Mei 2025 hingga 1 jam ke depan. Kita akan bahas tema dari ranah Minang ke dunia, cerita anak muda Sumbar menjadi delegasi internasional. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipsumbar.com atau di 105,8 Radio Sip FM. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan, kita tunggu atensi Anda di 0812 2201 0159 ya. Keluarga sih mungkin Anda pernah dengar ya program dari Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka punya banyak program ya. Salah satunya program pertukaran pemuda baik dalam negeri atau PPAP maupun luar negeri atau PPAN. Ini tujuannya nggak lain nggak bukan untuk mengembangkan potensi pemuda dan memperkuat kerjasama internasional. Dan kali ini kita sudah hadir dua wanita cantik di studio. Masya Allah, ada Syifa Fauzia yang akrab disapa Syifa, mengikuti program Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Programs, dan juga ada Putri Aulia Azahra, sering disapa Ara gitu ya. Beliau mengikuti program Australian Indonesia Youth Exchange Program 2024. Kita coba sapa dulu, ada Syifa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syifa. Waalaikumsalam, halo Kak. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat, agak grogi nih ketemu sama orang-orang luar biasa. Kita nih ketemu kakak. Masya Allah. Di sebelah Syifa juga ada Ara ini ya. Halo Ara. Halo Kak Mutia. Iya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini domisili Padang dua-duanya apa gimana? Iya, domisili Asli Padang. Tapi aslinya kalau Syifa dari Batu Sangkar, Kak. Batu Sangkar, Masya Allah. Di mananya itu Batu Sangkar? Di Rambatan. Kakak pernah sana gak sih? Aku di Salimpawang. Oh, satu kampung. Sama-sama dari tanah datar. Tapi suami sih. Kalau apa sama juga, Kak? Iya, bener banget. Kalau Ara dari asli Padang? Aslinya Payakumbuh. Payakumbuh, saya yang Payakumbuh. Payakumbuh di mana? Masya Allah, ini orang awak Jawa kironya. Ada di Lomba Silang, Kak. Lomba Silang. Kalau di Tiaka, Basuang masih tahu ya. Ya, dekat-dekat ini pasti bisa meet up. Sekalian curi ilmu gitu ya. Dari keluarga Sip, senang sekali di hari ini kita akan bahas tema bertajuk dari ranah Minang ke dunia, cerita anak muda Sumbar menjadi delegasi internasional. Ini cocok banget untuk Anda yang sedang mentargetkan diri, apalagi anak-anak muda yang sekarang lagi dengerin Radio Sip FM gitu ya. Gimana sih tips dan trik gitu ya untuk menyusul dua orang hebat ini? Sebelum kita dengar lebih banyak cerita dari mereka, kita ke Syifa dulu. Sudah mengikuti program yang namanya Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Programs gitu ya di tahun 2021 ya. Iya, Syifa, benar banget. Boleh cerita sedikit nggak deskripsi atau mungkin program ini seperti apa sih gitu? Oke, jadi yang program Syifa itu Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program. Itu beda nih Kak dari program yang lain. Jadi untuk kegiatan PPAN ini tuh ada banyak programnya, kayak Ara nih Australia Indonesia, Syifa Singapore Indonesia, terus ada Kanada, ke Jepang, ke India dulu juga pernah ada, ke Malaysia dan ke negara lainnya. Nah, untuk program Syifa ini bedanya dari program yang lain karena durasi programnya itu ada 2 tahun. Jadi 2 fase. Fase pertama, tahun pertama itu fase Singapura namanya. Jadi yang melaksanakan programnya itu dari NYC-nya Singapore, National Youth Council-nya Singapura. Kalau di Indo kan Kemenpora tuh. Yeah. Nah, fase kedua 2022 tuh Syifa berangkat lagi. Itu fase Indonesianya. Jadi yang ngadainnya dari Kemenpora. Jadi fase pertama itu 2021 kan masih pandemi ya. Iya, benar banget. Terus ke Singapura itu masih belum buka nih, masih pembatasan sosial. Jadi kita programnya itu 2021 di Jakarta. Delegasi dari semua provinsi untuk program Sailab itu dari masing-masing provinsi 34 orang kita berkumpul di Jakarta. Jadi kegiatannya itu kita lakukan secara virtual di Jakarta. Itu tahun 2021. Kalau tahun 2022-nya fase Indonesia itu kan udah nggak pembatasan sosial lagi ya, udah nggak pandemi lagi nih Kak. Jadi teman-teman yang dari Singapura yang datang ke Indonesia. Jadi kita programnya waktu itu tahun 2022 di Bali. Untuk programnya karena Syifa ngerasain yang virtual sama yang nggak virtual ya kan Kak. 2021 ya virtual, 2022-nya nggak virtual.
Jadi kalau yang 2021 itu kita lebih banyak webinar, terus juga karena waktunya banyak, jadi waktu kebersamaan sama teman-teman delegasi Indonesia itu lebih banyak. Nah, kalau 2022 karena teman-teman dari Singapurnya ke Indonesia, jadi udah nggak pandemi lagi kan, udah nggak COVID lagi. Jadi kita kegiatannya itu lumayan padat banget. Kalau yang Scilab itu kita ada seminar tetap, pematerinya itu dari Kemenpora yang nyediain. Terus juga ada courtesy call waktu itu ke kantor gubernur Bali. Terus ada university visit ke Universitas Nasional Indonesia di Bali juga. Terus kita ada field trip nih, field study lah gitu ya. Jadi delegasi Indonesia dan delegasi Singapura itu dibagi per kelompok. Waktu itu Syifa kelompok 2, field study-nya itu dapat ke salah satu destinasi wisata di Bali, Monkey Forest. Jadi kayak kita ke sana terus kita pelajarin lah waktu itu tema 2022 itu tentang pariwisata gitu after pandemic. Jadi kayak gitu. Terus berarti juga, ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara 2021 dengan 2022. Kayak gitu sih kalau program yang 2022, karena kalau program Syifa itu temanya beda, 2021 sama 2022-nya beda. Kalau yang 2022 itu lebih ke tentang pariwisata sama entrepreneur after pandemi ya. Jadi kita tuh emang bener-bener waktu field study-nya tuh dibawa ke lokasi destinasi wisata di Bali. Kayak kita pelajarin lah, terus habis itu nanti ada presentasinya di akhir. Gitu. First impression-nya gimana atau perasaannya ketika terjun di 2022? Karena bakal langsung terjun ke lapangan langsung ya, field trip gitu ya. Field trip ya. Jadi karena 2021 itu virtual, 2022 itu udah ketemu gitu kan face to face. Yang pertama ya seneng gitu kan, kayak ketemu nih sama teman-teman delegasi Singapura yang tahun 2021 itu nggak ketemu. Terus ketemu lagi nih sama teman-teman delegasi Indonesia ya, yang 2021 itu udah ketemu lagi, kayak happy. Cuman ada deg-degannya juga sih kan, sebenarnya grogi kan, karena ketemu sama teman-teman dari Singapura. Yang dari secara bahasa kita udah beda nih. Teman-teman Singapura itu kan bahasa Inggrisnya itu agak Singlish gitu ya, Singapore English gitu. Jadi kayak kalau dari Syifa pas awal-awal ngobrol tuh agak susah nih dengerinnya karena intonasinya beda, pronunciation-nya juga beda, itu sih. Tapi sejauh ini sampai dari awal program sampai akhir kayak enjoy banget. Kalau bisa diulang tapi nggak boleh kan, cuma boleh sekali. Kalau di alumni program nggak bisa lagi. Iya kan Ara? Baik. Berarti kalau win culture shock juga sama bahasanya di sana gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah seiring waktu berjalan akhirnya sudah mulai memahami lah seperti itu ya. Baik, di sebelah Syifa kita ke Ara dulu nih. Kalau Ara ikut program yang berbeda ya, Ara. Kalau Ara program Australia Indonesia Youth Exchange Program 2024 gitu ya. Boleh cerita juga nih Ara letak perbedaannya di mana dengan yang program dijalani oleh Syifa ini? Iya, Ara Tubiana sangat cinta dengan program ini. Kayak Australia Indonesia Youth Exchange Program itu kayak punya 3 core value yang emang kita jalankan baik di fase Indonesia dan juga fase Australia. Jadi kita ada 3 core yang membedakan dengan program lainnya, yaitu PPAN dari Kemenpora. Yang pertama adalah professional experiences. Kita dapat pengalaman untuk magang di perusahaan yang ada di Australia, dan juga ada NGO ataupun instansi pemerintah yang nantinya ada di fase Indonesia gitu. Lalu yang kedua kita ada people to people connection, gimana kita mempererat nih hubungan antara Indonesia dan juga Australia sebagai youth, dan juga nanti kita akan visit ke beberapa instansi internasional yang ada di sana juga. Terus yang ketiga adalah cultural performances. Nah di sana tuh Kak, jadi kayak serunya adalah kita bisa memperkenalkan budaya kita, dan Ara kebetulan juga bawa baju daerah gitu untuk diperlihatkan kepada host family di sana, di tempat magang juga, dan juga teman-teman delegasi yang ada di Australia. Nah juga di situ kita belajar tari saman, kita belajar medley lagu dan juga medley budaya yang ada di daerah kita. Itu yang membuat kita, kita tampil ya untuk memperkenalkan budaya kita di Australia gitu. Baik. How long? Kalau Syifa 2 tahun, kalau programnya Ara berapa lama? Kalau program Ara itu cukup singkat, 3 bulan, tapi untuk persiapannya kita udah mulai dari bulan Juli. Jadi kalau di total bisa 6 bulan. Ya, baik. Berarti ada 3 values tadi yang didapetin ya dalam program ini. Bisa kenalin, by the way, bawa baju apa kemarin itu? Daerah Minang kah? Atau daerah Minang. Boleh tahu itu baju apa? Suntiang mungkin, atau Koto Gadang, atau Ara bawa baju basibas yang biasa, juga bawa tikula tandua.
Kalau bawa suntiang agak ribet masuk. Bener banget ya. Berat. Walaupun interesting ya mungkin bagi mereka Iya. gitu, tapi ya itu tadi kodarullahnya cukup susah juga ngebawanya. Tapi it's okay karena sudah memperkenalkan budaya dari kita itu suatu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau bukan dari anak muda nih, siapa lagi yang bakal ngenalin gitu ya? Bener banget. Ngenalin nilai-nilai atau ciri khas dari ranah Minangkabau khususnya ataupun Indonesia secara umum seperti itu. Nah, benefits kita berbicara soal benefits dari program ini, kita ke Syifa dulu nih. Syifa ngerasa apa sih benefit dari program ini bagi Syifa sendiri atau mungkin sebagai bentuk ini ajakan buat yang lainnya gitu. Kalau dari awal program ya Kak, dari awal program karena ketika program persiapan kita tuh udah dari sebelum-sebelumnya Kak, dari karantina nih. Oke. Waktu karantina itu kita diajarin untuk disiplin tepat waktu. Nah nilai ini nih yang sampai sekarang itu bermanfaat banget buat Syifa. Karena waktu karantina itu kita jam 4 udah bangun. Dan setiap waktu itu, setiap pergantian jam itu kita ada kostumnya, kostum masing-masing. Misalnya kayak kegiatan A nih, kostumnya itu harus A1. Jadi kita ada kostum utamanya gitu ya Kak, kostum wajibnya lah A1-nya. Terus nanti jam 10 sampai jam 12 misalnya ganti lagi kostumnya, dan itu harus on time banget. Jadi kalau misalnya telat, kita bakalan dapat hukuman. Nah, dari awal karantina itu nilai-nilai untuk disiplin itu tuh yang bermanfaat sampai sekarang. Karena Baik. ketika program pun itu kan bermanfaat banget ya Kak. Kalau misalnya nanti pas lagi acara tiba-tiba kita telat, nah teman-teman kita yang dari negara lain itu bakalan bilangnya, oh orang Indonesia ini hobinya telat gitu ya. Iya, benar Jadi banget. jangan sampai sikap kita yang nggak bagus itu justru menjadi nilai yang nggak bagus gitu untuk negara Iya. kita. Karena ketika program kan kita itu jadi representasi negara, Benar banget. representasi Indonesia dan provinsi juga sebenarnya. Iya, benar banget Itu sih nilai yang paling utama gitu benefitnya. Kita terlatih untuk jadi orang yang on time, disiplin, sama menghargai orang lain sih. Iya. Karena ketika program itu kan kita bertemu dengan teman-teman dari latar belakang, background, adat dan budaya yang berbeda-beda gitu. Nah kita harus bisa nih menghargai teman-teman kita, mengapresiasi mereka gitu. Nggak boleh tuh menjadi pribadi yang merendahkan orang lain. Karena ketika program dalam proses seleksinya, karena Syifa tahun 2023, 2024, dari 2022 sih Kak udah terlibat kan dalam proses seleksi. Jadi Syifa ngeliat ternyata dalam proses seleksi yang disumbar brain itu nggak poin utama juga, ada poin yang lebih penting dari itu yaitu manner. Jadi anak-anak yang udah lolos karantina dan programnya itu ada anak-anak yang nggak cuman knowledge-nya bagus, intelektualnya bagus, tapi mannernya juga bagus. Baik, berarti lebih ke soft skill ya, soft skill yang soft didapetin skill. di sini. Kalau benefit yang lain mungkin ya banyak ya Raya. Banyak banget. Kayak kalau misalnya kita bicara materi, oke banyak banget. Terus juga jejaring kita kayak Syifa kan programnya dari 34 provinsi nih di Indonesia. Jadi kita punya link nih dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dan Baik, juga baik. negara kalau Syifa kan Singapura, berarti kita punya teman-teman link dengan teman-teman di Singapura. Dan Pemuda-pemuda. sekarang masih terkoneksi dengan masih baik. terkoneksi dengan Baik, baik. luar biasa relasi ya. Iya. Relasi ini yang susah dicari gitu ya. Bener Dan itu banget. suatu keuntungan yang luar biasa didapetin dari program ini. Manner dan kemudian respectful, gimana caranya menghargai Iya. sesama, dan kemudian belajar on time gitu ya, Iya, bener. menghargai Karena kan waktu. Kayak Disiplin. ada orang yang bilang kalau orang Indonesia itu suka jam karet kan Banget. Nah, gitu kita memutus lah Ya, baik. omongan-omongan seperti itu. Baik, siap. Dan kemudian kalau dari Ara sendiri, apa benefit yang Ara rasakan ketika join di program ini? Tentunya sama banget sama apa yang udah dialami sama Kak Syifa. Oke. Cuman mungkin perbedaannya adalah kita antara Indonesia sama Australia itu completely different di dalam bagian culture ataupun bentuk komunikasi Oke. dalam sehari-hari gitu Kak. Nah di situ persiapannya Ara diajarkan bagaimana cara untuk bisa mengatur gaya komunikasi kita dengan orang-orang yang diverse dalam hal latar belakang, komunikasi, bahasa dan lain sebagainya. Oke. Nah di situ kita disiapkan dengan mengambil sertifikasi ini, namanya itu Global Competence Certificate, dan itu sangat bermanfaat banget untuk kita bisa apply kerja sekarang itu, I see. karena di situ kita diukur nih, kamu menghadapi diversity di society kamu seperti apa, untuk bisa kolektivisme atau kebersamaan di negara kamu ataupun negara lainnya seperti apa, dan apakah kalau misalnya ada worst scenario yang could be happen nantinya kamu bisa mengatasi itu apa enggak gitu. Nah itu yang Ara pelajari sebagai delegasi HIEP dalam mengambil Global Competence Certificate. Ya. Nah juga
tentunya relasi tadi, networkingnya juga sangat kuat karena di Australia kan kita punya namanya host family. Nah, kita memang disayangi banget sebagai kayak anak kandung gitu, walaupun mereka asing dengan panggilan dad atau mom, tapi once kita memulai mereka untuk manggil mom and dad, mereka juga terharu, oh ternyata saya juga punya nih anak di negara lain walaupun beda darah gitu. Nah, juga sampai sekarang itu memang masih berkaitan, maksudnya kita masih saling bertukar kabar dari WhatsApp dan lain sebagainya. Dan tentunya skill yang Ara dapatkan adalah yang pertama public speaking. Itu sangat membantu kita untuk bisa, misalnya untuk sosialisasi, untuk bisa melakukan community development ketika mungkin diminta untuk mendadak gitu ya kepada masyarakat. Dan nanti juga sebagai delegasi kita punya feedback nih kepada masyarakat kita dengan melakukan community development namanya gitu. Oke, baik. Berarti bukan hanya sekedar nama ya, dalam artian wah saya adalah ikut program exchange tapi tidak ada membawa apapun gitu. Tapi ternyata banyak hal yang bisa dirasakan secara pribadi dan menjawab sebenarnya keluarga si Birma bahwasanya ini bukan hanya sebagai bentuk keuntungan secara pribadi atau selama masa proses kuliah saja, study gitu ya, tapi ternyata di job life juga berguna gitu ya. Tadi Ara juga sampaikan ada berupa sertifikasi dan ini bermanfaat untuk menunjang pekerjaan gitu ya. Baik, terima kasih. Dan banyak hal yang ingin kita tahu lebih dalam terkait dengan program ini. Tapi sebelumnya kita ke Ed Caustic dulu dengan Masa Muda spesial untuk Anda. Pastikan masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di special talk show bersama dengan Syifa Fauzia dan juga Putri Aulia Zahra ya. Dari Ranah Minang ke Dunia, cerita anak muda sumber jadi delegasi internasional. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan kita tunggu atensi Anda di 081222010159. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipsumber.com atau di 105,8 Radio Sip FM. Baik, keluarga Sip, tadi sudah banyak cerita ya tentang apa itu program dari masing-masing delegasi ini. Ada Syifa dan juga Ara gitu ya. Dan ini totally different gitu, dari jangka waktunya berbeda dan kemudian apa saja aktivitas mereka itu ada keberagamannya juga gitu. Nah, kita ke Syifa kembali. Pasti ada hal-hal baru yang dialami selama proses mengikuti program gitu ya. Ada hal lucu gak sih yang dirasain selama program? Kita cerita-cerita seru aja gitu ya. Ada gak hal lucu yang didapetin yang memorable banget sampai sekarang tuh gak bisa dilupain gitu? Ada gak sih selama program Syifa? Banyak sih ya kan sebenarnya. Banyak. Salah satunya itu waktu Vel Study. Itu kan dibagi per kelompok. Nah, kelompok Syifa waktu itu ke Monkey Forest. Jadi kayak emang destinasi wisata di Bali itu yang kalau misalnya kita ke sana kita bakalan ketemu sama banyak monkey gitu kan, banyak monyet. Nah, jadi Syifa kan agak takut gitu ya sama monyet. Terus ada tuh salah satu teman Syifa, dia dari Sulawesi. Jadi tiba-tiba monyetnya tuh naik nih ke atas kepala. Jadi kayak itu momen yang memorable banget sampai kita fotoin. Dan setiap promosi dari itu kan 2022 ya, 2023, 2024, pokoknya setiap promosi kita bakalan nampilin foto itu tuh yang dari kelompok itu. Itu salah satu momen yang paling lucunya. Tapi dia nggak takut ya? Nggak takut. Nah, beliau berani banget nih, Kanovi namanya. Hai Kak. Itu berani banget. Syifa yang ngelihatnya kayak gak takutnya kayak itu sih. Iya, baik. Jadi dan akhirnya bisa jadi itu juga ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Gitu. Kalau Ara sendiri ada nggak sih hal lucu yang atau mungkin suatu hal yang nggak kelupain sampai sekarang gitu loh? Susah senangnya masih banyak ya selama program gitu. Tapi hal yang paling seru gitu loh yang nggak terlupakan sampai sekarang ada nggak sih, Ara? Iya, pastinya ada Kak. Jadi 95% dari delegasi AF 2024 itu first time banget ke Australia. Jadi kita once kita menginjakan kaki di Melbourne saat itu kayak wah ini kayaknya nggak pernah I know that what you feel. Jadi kayak wah ambience Melbourne itu kerasa banget. Dan kita juga ketemu dengan organizer kita di sana. Pertama kali nyobain makanan atau lamington namanya di Australia, dan itu memang kayak
explore cita rasa yang selama ini belum pernah sama sekali kita dapatkan di Indonesia gitu. Terus one of my highlight in IAP itu adalah kita ke sirkuit Mandalika. Kita punya kesempatan untuk cobain track di sana, yaitu di Lombok Mandalika. Dan itu funding memang dari Kemenpora dan juga teman-teman dari sirkuit Mandalika. Nah di situ juga kita sama delegasi IAP 21 orang Australia. Di situ kita juga menampilkan seni atau pertunjukan tari yang kita itu latihannya sangat singkat, itu cuma 2 minggu. Kita kayak nyelip-nyelipin waktu agenda kita itu untuk latihan tari, dan memang nggak semuanya bisa tari instan gitu ya. Dan itu yang jadi challenge dan jadi kayak memorable banget sampai sekarang gitu. Berarti berdarah-darah gitu ya belajar nari gitu. Menjadi dancer dadakan gitu. Tapi sukses alhamdulillah. Kalau dari Syifa sendiri ada juga nggak sih penampilan dance performance seperti itu apa gimana? Ada tahun 2021 karena pandemi jadi kayak kita penampilan budaya itu di record aja kan Kak. Ada penampilan tari nih dari teman-teman provinsi lain. Terus juga ada nyanyi. Jadi kalau yang nyanyi itu kebetulan Syifa salah satu tim paduan suaranya Kak. Vokal grupnya. Menarik. Itu 2021. Jadi kayak ditampilinnya itu by Zoom. Jadi yang nontonnya lihatnya di kamera aja kan, di layar monitor. Nah 2022 di rundown di 2022 kan nggak virtual lagi. Benar. Di rundown itu nggak ada tuh kegiatan bakalan ada penampilan budayanya. Terus tiba-tiba hamin 5 jam lah teman Syifa yang dari CP Cultural Performance-nya bilang kita bakalan ada penampilan budaya nih. Nah teman-teman vokal grup 2021 suaranya udah pada nggak ada kan. Kayak mungkin karena programnya lumayan panjang terus kayak sering ngomong gitu ya, jadi suaranya bermasalah. Nah satu-satunya tim vokal grup yang suaranya masih ada tuh Syifa gitu. Jadi korban. Udah dikorbankan dong untuk tampil nyanyi kan. Kayak di dalam waktu yang sesingkat itu nggak ada waktu lagi, kayaknya nggak nyampe 5 jam mungkin ya nentuin nyanyinya. Itu lumayan singkat banget ya. Singkat banget ya udah akhirnya nyanyi Ayam dan Lape. Dan tiap ngeliat video itu jujur kayak aduh ya Allah jangan jadi malu sendiri. Karena liriknya juga Syifa kurang hafal. Tapi karena kita yang dari sumber aja sendiri kayak ya udahlah teman-teman gak hafal lirik. Ternyata ada satu tuh senior yang mention kan. Kayaknya liriknya salah ya tadi. Aduh dari provinsi lain lagi itu. Luar biasa. Itu jadi belajar. Ternyata instan itu nggak baik juga gitu ya. Harus ada proses, harus latihan juga. Iya bener banget. At least sudah menampilkan gitu ya, menampilkan sebuah ini lagu tradisi lah di Minangkabau, salah satunya dengan lagu Ayam dan Lape gitu ya. Ada penampilan tari juga sama Sile. Cuman karena yang nyanyinya ya udah nggak ada yang bisa ya udah Syifa. Jadi pahlawan di antara teman-teman ya, Masya Allah. Baik. Nah sebelum kita lanjutin ke Syifa, kita ke arah kembali nih. Pasti banyak juga yang pengen tahu gitu ya, dan ingin menyusul juga mungkin di antara kaula muda, teman-teman kita di keluarga SIP gitu. Gimana sih cara buat dapetin program ini? Pasti ada tips dan triknya juga ya. Nah boleh di-share dong di sini gitu. Oke Kak, jadi menurut Ara program IAP ini atau mungkin memang PPAN secara keseluruhan memang bisa di-encourage buat teman-teman kaum muda untuk ikut, karena ini berbeda dengan exchange yang lainnya. Kita nggak belajar di universitas 24/7, tapi kita kemana-mana gitu. Dan juga kalau untuk teman-teman yang ingin ikut dari dari program PPAN ini adalah kuncinya be brave and be strong. Jadi teman-teman juga harus punya keinginan atau inisiatif untuk bisa menjadi delegasi. Jadi Kak, kalau misalnya sharing tentang seleksi ARA tahun 2024 lalu, itu orang minder banget karena pesertanya itu punya playground mereka masing-masing gitu. Ada yang jadi duta, ada yang ini, ada itu gitu kan. Jadi kita mungkin yang mencari itu adalah unik kita dari orang lain itu apa sih sebenarnya gitu, dan bagaimana pemahaman kita terhadap program ini sehingga memang kitalah delegasi yang dibutuhkan dan suitable untuk programnya kalau programnya dijalankan gitu. Nah untuk teman-teman yang mau daftar, Ara menyarankan untuk teman-teman tetap
bersemangat gitu dalam mempersiapkan berkas dan juga mempersiapkan bagaimana nanti persiapan interviewnya, public speakingnya, dan juga wawasannya terkait Indonesia ataupun negara yang bersangkutan. Kalau tahun ini kita ada Jepang dan juga Australia, jadi teman-teman dipersilakan nih untuk mengetahui bagaimana sih hubungan kita dan apa sih cara kita sebagai youth untuk mengambil peran proaktif gitu sebagai generasi muda. Baik, itu secara umum gitu ya. Apa saja syarat-syarat ataupun yang harus disiapin buat dapetin program ini. Kita lebih ke detailnya ke Syifa gitu, Syifa. Dari segi administrasi pasti banyak banget ya yang harus disiapin gitu. Salah satunya apa gitu misalnya? Apa sih bagian administrasi yang harus disiapin jauh-jauh hari sama teman-teman? Apakah kayak masuk kuliah ada TOEFL misal seperti itu? Berarti kan harus ada proses belajar juga gitu, atau IELTS malahan yang dibutuhin di sana. Bagaimana secara administrasi apa aja nih, Syifa? Oke, kalau secara administrasinya teman-teman bisa kepoin aja di Instagram PCIM Sumbar. Itu udah ada di infoin ya, Rea. Administrasi persyaratan lengkapnya secara umum mungkin ya Kak Syifa sampein. Teman-teman harus nyiapin esai. Terus yang kedua untuk skor TOEFL itu minimal 500 ATP. Jadi bukan TOEFL prediction. Terus juga teman-teman harus ada surat kesehatan, tapi itu nanti kalau udah keterima di programnya. Jadi kita sekarang ini buka seleksi itu sampai hari Selasa ya, Selasa depan. Jadi nggak nyampe lah ya seminggu lagi. Nah teman-teman silakan diburuin berkas-berkasnya. Pokoknya yang pertama ini prepare dulu administrasinya Kak. Jadi yang nanti seleksi berikutnya kayak interview, waktu karantina dan seleksi-seleksi lainnya itu nyusul aja. Yang sekarang itu yang ada di depan mata itu administrasinya ya udah lengkapi dulu administrasinya. Terus kalau untuk seleksi yang lain waktu karantina teman-teman bisa lihat nih di sorotan Instagram PCM Sumbar. Kita itu ada interview, udah pasti kan ya interview, terus juga ada sudden speech. Teman-teman bisa lihat tuh kayak gimana sih proses sudden speech tesnya, terus juga ada debate session dan juga ada cultural performance-nya. Yang paling penting yang di awal sekarang ya administrasi berkasnya dulu. Berarti ada berapa tahapan nih? Seleksi administrasi dulu, setelah itu ada interview, terus ada apa lagi? Berapa tahapan biasanya? Jadi yang pertama sampai hari Selasa depan itu berkas-berkas dulu, seleksi berkas administrasinya. Kalau udah lulus nanti bakalan dipilih nih 10 orang putra, 10 orang putri untuk seleksi wawancara, sudden speech dan lain-lainnya di karantina. Nah di karantina nanti itulah baru diseleksi lagi. Ada interviewnya, ada sudden speech, debate session, nanti bakalan diumumin kalau misalnya teman-teman udah lulus seleksi berkasnya. Nah, habis seleksi berkas bakalan dipilih 5 besar yang bakal diutus ke nasional, ke Kemenpora. Nah nanti yang 5 orang ini Kemenpora Kak yang nyeleksinya. Siapa? Dan yang dipilih berapa orang biasanya dari satu orang untuk program AYEP itu perempuan dan satu orang untuk program SEAP laki-laki. Wow, the one and only. Iya, the one and only. Jadi teman-teman itu adalah satu-satunya utusan dari Sumatera Barat gitu untuk ke Kemenpora untuk menjadi delegasi Indonesia di programnya ya. Ini adalah hal yang teman-teman perlu banggakan juga dan jangan dilewatkan karena ini beda banget sama pertukaran pemuda pelajar waktu kuliah. Itu beda banget Kak, secara kegiatan beda banget dan ya manfaatkanlah gitu selagi masih ada. Apalagi sekarang ada 2 program kan, tahun lalu itu cuma ada 1 ya tahun lalu 1 AYEP dan itu untuk yang putri ya Kak. Nah sekarang itu ada putra putri. Yang SEAP apalagi, yang SEAP ini tuh beda Kak. Kalau Syifa kan tadi SILEP ya, Singapura Indonesia, arah ke Australia. Nah yang SEAP ini yang untuk putra itu nanti teman-teman bakalan berkegiatan dengan delegasi lain dari negara-negara di ASEAN dan juga Jepang. Wow. Jadi ada total 16 delegasi yang dari negara-negara lainnya. Jadi kayak bakalan berkegiatan di kapal gitu, kayak gitulah secara umum. Nah, buat yang mau kepo nanti bisa lihat di Instagram PCM Sumbar. Misalnya di PCM ya? Iya, PCMI Sumbar. Oke, PCMI Sumbar, boleh kepoin aja sekarang, langsung visit aja ke Instagramnya dan make sure kalau teman-teman yang mau join itu lulus dulu administrasi, baru nanti masih ada waktu nih. Iya, benar banget ya. Nanti baru disiapin untuk gimana sih seleksinya, interviewnya, apa aja yang mau ditanyain. Bisa kok tanya-tanya sama senior-seniornya. Boleh. Dengan senang hati ya membantu. Silakan. Oke, baik. Nah kita ke arah dari be brave and be strong. Nah itu dua hal ini walaupun so simple but it's hard
ya susah juga sih untuk ngelakuinnya gitu ya. Tapi ternyata Ara hadir dengan self confidence yang masya Allah, dan akhirnya bisa gitu ya, bisa jadi perwakilan Sumatera Baratnya. Memupuk rasa itu gimana sih Ara? Karena ini suatu hal yang sulit juga gitu ya. Walaupun udah ngerasa pede, tapi pas tahu lawan, wah orang hebat semua ini gitu ya. Wah langsung ciut gitu ya. Padahal udah acang-acang udah ancang-ancang buat jadi yang pertama gitu. Tapi ketika tahu lawan kita orang yang luar biasa, akhirnya udah mulai down gitu ya. Itu Ara gimana cara nge-prepare atau memupuk rasa be brave dan strongnya ini? Iya Kak, jadi untuk memupuk rasa itu sebenarnya tricky. Oke. Ada saatnya kita memang berhasil untuk memupuk rasa itu, dan ada juga kalanya mungkin kita udah di limit diri kita sendiri nih gitu. Tapi menurut Ara adalah kalau misalnya teman-teman willing untuk mengikuti satu exchange program, anggaplah satu program itu emang tahun ini nih habisnya. Jadi teman-teman cuman punya kesempatan tahun ini nih untuk bisa pursue mimpi itu gitu. Jadi tahun kemarin itu karena Ara udah ngerasa oh kayaknya nggak bisa deh gitu, tapi Ara bekali diri Ara dengan knowledge dulu nih. Memang apa yang dibutuhkan sama programnya. Nggak mungkin dong kita confidence tapi without knowledge gitu. Yes, benar banget. Juga di situ Ara kayak belajar tiap hari, entah itu belajar speaking, belajar wawasan Australia Indonesia, dan juga latihan interview nih sama teman-teman yang pernah ikut exchange atau pernah ikut conference. Jadi kita tahu nih, dapat feedback dari mereka gitu. Kita kurangnya di mana, kita mungkin harus memperkuat skill yang mana gitu, karena kita sebenarnya nggak perlu punya semua skill yang dimiliki oleh semua orang gitu, tapi setidaknya kita ahli dulu nih dari satu skill yang memang bisa kita tonjolkan di programnya. Baik, that's what we call it unique-nya ya, uniqueness tadi gitu ya. Ada suatu hal yang value dari seseorang gitu ya, sehingga ini bisa menjadi hal yang bisa ditonjolkan gitu ya. Jadi preparation yang paling penting gitu ya. Walaupun udah pede, tapi kalau nggak ada preparationnya seperti knowledge dan lain sebagainya, itu juga mustahil gitu ya. Nah sebelum kita break, kita ke Syifa dulu nih. Syifa pasti juga ngelakuin hal yang sama ya pastinya. Tapi jadi pertanyaan adalah, apakah exchange kemarin atau program kemarin itu kali pertama dan langsung lolos gitu loh? Ya, benarkah seperti itu? Atau bisa kasih semangat juga nggak sih buat teman-teman yang udah 2-3 kali ikut tapi belum juga gitu loh? Karena kan kita sebutnya sebagai rezeki kah itu atau kesempatan gitu ya. Cuman bukan berarti kalau teman-teman yang gagal di tahun ini mereka nggak ada kesempatan buat join lagi di tahun depan gitu. Apakah Syifa ini kali pertama langsung lolos atau udah berapa kali join sebenarnya gitu? Oke Kak, kalau dari Syifa sendiri kali pertama, jadi 2021 itu ikut seleksi dan alhamdulillah terpilih jadi perwakilan Sumatera Barat. Nah cuman ketika Syifa udah kumpul sama teman-teman delegasi lain, itu ada banyak banget cerita-cerita yang bisa dijadiin motivasi nih untuk teman-teman yang dengerin. Jadi ada teman-teman Syifa tuh yang udah kali kedua ikut, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang keenam kali ya. Jadi pas percobaan keenam baru ikut. Nah itu gak masalah sebenarnya mau kita ikut tes yang keberapa kali pun, karena di proses itu 6 kali gagal gitu ya, atau 4 kali gagal, kita belajar banyak hal kan. Kayak kita belajar nih, oh mungkin di seleksi pertama aku kurangnya di sini, di public speaking misalnya. Udah kita bisa ningkatin skill public speaking kita. Terus pas udah percobaan kedua ternyata masih gagal lagi kan Kak. Ya udah kita jadi belajar nih, oh ternyata aku masih kurang lagi ya. Jadi kayak kita bisa jadi itu bahan untuk muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, juga jadi ajang biar kita tuh tahu nih apa aja hal yang bisa kita improve di diri kita. Ternyata banyak banget nih hal yang bisa kita improve. Nah teman Syifa yang udah 4 kali atau 6 kali ya Kak, dia baru lolos. Sekarang beliau lagi ngambil master di Universitas Luar Negeri, award di LPDP, dan juga apa ya satu lagi ya, lupa Kak Syifa. Pokoknya dia lagi kuliah di luar, dan itu 6 kali ikut seleksi baru lolos gitu. 6 kali atau 4 kali Syifa lupa. Jadi baik. Ya selama masa itu anggap aja masa gagal itu sebagai masa belajar gitu. Jadi ya cuman kan programnya ada batasan usia ya, kayak Kara bilang tadi tuh. Teman-teman juga harus bisa nih, harus tahu kayak
tahun ini tuh udah jadi tahun terakhir aku bisa ikut, jadi mau nggak mau aku harus ikut nih, harus. Benar banget. Kalau misalnya udah milih untuk ikut program ya udah harus sungguh-sungguh cari informasi tentang negara tujuannya, karena ketika kita ketemu sama teman-teman kita yang dari luar, mereka bakalan tanya Kak, mereka kepo nih tentang Indonesia itu kayak gimana, adat budayanya, makanannya, tari-tariannya, semuanya. Nah kalau kita nggak ada knowledge tentang itu, kita nggak bisa jawab. Terus kita juga harus tahu nih informasi tentang negara tujuan, karena itu bisa jadi bahan untuk ngebuka topik. Kayak Syifa waktu itu di Singapura, ternyata mereka ada wajib militer juga untuk anak mudanya. Nah kalau misalnya nggak tahu gitu kan, kita nggak bisa nanya kan ke teman kita buat ngobrol kayak gitu. Iya, luar biasa sekali. Kalau Ara juga kali pertama coba langsung alhamdulillah lulus ya. Iya, one shot juga. Alhamdulillah ya. Ini mau nge-highlight teman-teman bahwasanya bukan berarti sekali coba langsung lolos gitu, tapi nyatanya ada nyampe 6 kali coba dan alhamdulillah lolos gitu ya di akhir. Banyak yang udah 4 kali coba cerita tapi gitu ya. Benar banget. Ini buat jadi penyemangat juga buat teman-teman yang join. Ternyata teman-teman yang tahun lalu ikut, tahun sekarang ikut lagi. Iya benar. Yang penting usianya masih sanggup dengan persyaratan masih oke gitu ya, dan lolos lah secara persyaratan gitu. Baik, kita break dulu Syifa dan juga Ara, dan kita lanjutkan kembali nanti. Keluarga Sip, pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di special talk show, masih bersama dengan dua wanita luar biasa. Di hari ini ada Syifa Fauzia dan juga Putri Aulia Zahra ya. Dari ranah Minang ke dunia, cerita anak muda Sumbar menjadi delegasi internasional. Masih banyak ini yang bertanya di WhatsApp kita, bahwasanya apa sih syarat detail gitu ya, gimana caranya buat dapetin program exchange ini, dan kemudian teman-teman mungkin bisa bantu juga Syifa ataupun Ara spill banget gitu, apa aja syarat-syarat yang paling penting banget untuk dipersiapkan oleh teman-teman yang mau ikutan, karena waktunya cukup singkat ya, Selasa atau Senin udah tutup gitu ya. Dan kira-kira apa aja nih yang mesti harus disiapin? Boleh kita ke Syifa dulu? Oke, untuk syarat umumnya, karena kita tahun ini ada 2 program ya, kuota untuk Sumatera Barat. Untuk program AYAP itu batas usianya dari 20 sampai 25 tahun. Nah, untuk SEAP itu programnya untuk yang putra. Kalau AYAP itu untuk putri, SEAP untuk putra, batas usianya dari 20 sampai 30 tahun. Nah, program ini, PPN ini program yang khusus untuk teman-teman yang belum menikah. Jadi berbahagialah nih teman-teman yang belum menikah bisa join programnya. Terus nanti juga untuk TOEFL, ITP itu skornya minimal 500 dan IELTS itu 6. Dan teman-teman tadi kan udah di-mention ya Kak sama Ara, Syifa tadi juga udah sempat bilang kalau after program itu kita bakalan ada community development-nya. Jadi nggak cuman datang programnya aja, tapi juga harus ada aplikatif dan kontributifnya tuh ke masyarakat apa. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah nih melakukan pengabdian masyarakat juga bisa tuh dilampirin pengabdian masyarakatnya apa aja di berkas-berkas administrasinya. Mungkin dari Ara ada tambahan nggak, Ara? Iya, ada. Kita juga ada submit surat motivasi. Jadi teman-teman bisa di sana tulis motivasi teman-teman mengikuti program. Dan juga tadi terkait TOEFL, untuk pendaftaran seleksi daerah kita memperbolehkan teman-teman memakai prediction test terlebih dahulu. Karena mungkin untuk ITP rada lama gitu ya Kak nunggu hasilnya. Jadi sementara untuk teman-teman yang mau daftar selekda atau seleksi daerah diperbolehkan mengambil prediction test. Jadi teman-teman bisa mungkin daftar ke UPT Bahasa di salah satu kampus ataupun secara online nantinya. Iya. Mungkin seperti baik itu. Gitu. Berarti ada kemudahan-kemudahan juga yang bisa didapetin. Sayang banget kalau dilewatin gitu ya. Buat teman-teman kalau seandainya masih ragu, boleh kunjungi aja Instagramnya di PCMI Sumbar atau PCMI underscore Sumbar. Oke, PCMI underscore Sumbar. Boleh DM atau kontak person juga ada di sana yang bisa dihubungin gitu ya, biar lebih pasti infonya dan jangan sampai ketinggalan karena waktunya mepet juga, nggak lama lagi gitu dan ya. Kita juga nggak bakalan ada penambahan pendaftaran ya durasi. Karena waktunya udah mepet banget. Tidak ada perpanjangan gitu ada perpanjangan waktu ya kan. Tahun ini tuh nggak ada.
Jadi teman-teman silakan dipersiapkan berkas-berkasnya, dimanfaatkan nih waktu yang masih ada lah ya Raya. Benar-benar. Karena dari cerita Syifa dan juga Ara itu rasanya sudah sangat nge-encourage gitu ya, ibaratnya mendorong teman-teman buat join di program ini bener. gitu ya. Sayang Ceritanya banget seru banget. Iya, sayang aja udah nikah gitu ya. Kalau belum nikah usianya masih cukup malah join juga gitu. Oke, closing statement kita di hari ini boleh kita ke Ara dulu. Silakan Ara. Iya, bagi teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran pemuda antar negara, dan sekarang Sumbar kita dapat kota 2, yaitu ada ke Jepang untuk putra dan juga 1 orang putri ke Australia. Dan teman-teman jangan ragu untuk daftar program ini karena ini adalah program yang bisa dibilang prestigious, berbeda dengan exchange lainnya, dan juga mendapatkan benefits seperti kapan lagi sih kita magang di Australia gitu, atau kapan lagi sih kita naik Nippon Maru bersama delegasi lainnya yang ada di Jepang. Ditunggu teman-teman untuk datang di karantina kita. Baik, luar biasa ini. Kalau dari Syifa ini closing statementnya. Oke, tadi udah Syifa jelasin ya, banyak banget benefit yang bakalan teman-teman dapetin. Karena jujur Syifa after program ini ngerasain banyak banget manfaatnya Kak. Punya banyak link gitu, kenalan dari teman-teman di daerah lain yang bisa bertukar pikiran dan juga informasi nih dengan kita. Terus juga teman-teman bakalan dapet link juga ke Kemenpora, ke Dispora, dan ada tuh delegasi kita yang kerja di kedutaan besar di Kuwait, alumni program PPAN dari Sumatera Barat juga. Nah, salah satunya mungkin dari beliau ikut program gini gitu. Dan juga kita bakalan ketemu dengan alumni-alumni karena programnya udah lama banget kan Kak. Alumni-alumni yang luar biasa banget, ada yang udah jadi dosen, asesor, banyak banget. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan program ini menjadi delegasinya dan nanti bisa ketemu nih dengan orang-orang yang luar biasa, bertukar pikir dan sharing gitu, kayak cari-cari informasi atau mungkin jadiin mereka itu sebagai mentornya teman-teman, karena mentor itu penting juga kan Kak. Ya. Terus juga ya udah, karena waktunya terbatas banget teman-teman, silakan dipersiapkan administrasinya, karena yang bakal teman-teman hadapi di awal ini seleksi administrasi, ya udah fokus dulu untuk administrasinya. Yang lain-lainnya itu nanti aja dipikirin, kayak mungkin nanti takut interview, takut wawancara, takut seleksi lainnya pas karantina, nggak usah dipikirin itu, karena bisa jadi yang kita takutkan itu nggak kayak gitu sebenarnya gitu. Ya udah, jadi fokus ke seleksi administrasi dan kita tunggu semoga teman-teman orang-orang yang kepilih dan ketemu sama kita di karantina. Oke. Jadi semoga teman-teman yang lagi dengerin sekarang salah satu di antara yang terpilih nanti untuk ikutin program ini gitu ya. Terima kasih banyak Syifa dan juga Ara, cerita inspiratifnya ini. Terima kasih juga loh Kak. Ya, sama-sama. Kita tunggu waktu selanjutnya buat cerita banyak lagi nih terkait dengan program exchange ini gitu ya. Dan itu dia keluarga SIM, ini juga mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan program ini, boleh nanti pantengin aja Instagramnya di PCMI_Sumbar gitu ya. Atau ada kontak person, DM juga bisa, tanya semaksimal mungkin, boleh free gitu ya, nggak ada bayar juga kan ya. Enggak. Bebas boleh bertanya. Jadi jangan siakan kesempatan. Semoga Anda adalah salah satu di antaranya. Amin gitu ya. Amin. Dan kita sudahi di hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.